Terminal Pondok Gede yang dulu ramai dengan suara tawa para pedagang, teriakan kernet menawarkan bas, dan hiruk-pikuk penumpang kini berubah menjadi tempat penuh bayang-bayang ketakutan. Bukan lagi keramaian yang mendominasi, melainkan wajah-wajah muram yang selalu waspada. Semua tahu penyebabnya, sekelompok preman sok gahar yang menguasai terminal tanpa tanding. Setiap hari, preman-preman itu berkeliling layaknya raja. Mereka menagih uang keamanan dari para sopir bas, angkot, hingga pedagang kecil. Tak ada yang berani melawan, karena sekali saja menolak, balasannya adalah pukulan, tendangan, atau kerusakan lapak. Di terminal itu, hukum tak tertulis hanya satu, siapa yang berani menentang preman, berarti menantang maut. Sopir bas sering terlihat menunduk pasrah, menyelipkan beberapa lembar uang ke tangan preman dengan wajah masam. Pedagang kecil pun menutup mulut rapat, memilih menyerahkan sebagian rezeki mereka yang tak seberapa demi menghindari masalah. Bahkan penumpang pun kadang dipaksa membayar parkir tambahan yang tak jelas asal-usulnya. Suasana terminal yang harusnya menjadi denyut nadi kehidupan warga Pondok Gede justru berubah jadi ladang pemerasan. Preman-preman itu berjalan dengan dada membusung, penuh arogansi, seakan merekalah pemilik tanah itu. Tak ada aparat yang berani turun tangan. Semua seakan menutup mata, membiarkan ketidakadilan itu terus terjadi. Para pedagang sering berbisik lirih, menyampaikan rasa muak mereka di sela-sela dagangan. Namun bisikan itu hanya sampai di telinga sesama korban, tak pernah keluar jadi keberanian nyata. Kalau kita melawan, kita yang celaka, begitu kata mereka, dengan wajah putus asa. Rasa takut telah menjelma jadi tembok yang kokoh mengikat hati mereka. Di salah satu sudut terminal, seorang pria parubaya duduk termenung sambil menjaga lapak dagangannya yang sederhana. Dialah Darman, sosok yang selama ini memilih diam dan sabar. Matanya menatap gelap, mengikuti gerak-gerik para preman yang kembali merampas uang dari sopir angkot. Tangannya mengepal di bawah meja, tapi wajahnya tetap datar, menahan amarah yang mendidih di dadanya. Darman tahu betul, perlawanan bukan perkara mudah. Ia hanyalah pedagang kecil, bukan siapa-siapa. Namun hatinya terus terusik melihat penderitaan orang-orang di sekitarnya. Setiap kali ia menyerahkan uang setoran yang tak jelas itu, ada bagian dari dirinya yang hancur. Harga dirinya terkoyak sedikit demi sedikit, tapi ia memilih menahan. Hari itu, langit Pondok Gede tampak mendung, seakan ikut menyaksikan kelamnya terminal. Preman-preman sok gahar kembali merajalela, menebar ketakutan ke setiap sudut. Dan di tengah semua itu, Darman duduk dengan dada sesak, merasakan sesuatu dalam dirinya mulai berubah. Sebuah api kecil, yang kelak akan membakar segalanya, baru saja menyala di hatinya. Darman bukanlah pria yang asing di terminal Pondok Gede. Hampir setiap orang mengenalnya sebagai pedagang kecil yang menjual minuman botol, rokok eceran, dan beberapa makanan ringan di lapak sederhana. Usianya sudah melewati kepala 5, rambutnya mulai dipenuhi uban, dan wajahnya menampakkan guratan letih kehidupan. Meski begitu, ia selalu dikenal ramah pada sopir maupun penumpang yang singgah. Di balik keramahan itu, ada cerita getir yang tak banyak orang tahu. Darman sudah lama hidup seorang diri. Istrinya meninggal beberapa tahun lalu karena sakit, sementara anaknya merantau jauh dan jarang memberi kabar. Sehari-hari, terminal yang menjadi rumah sekaligus saksi bisu perjuangan hidupnya. Ia hanya punya satu tujuan, mencari nafkah dengan tenang, tanpa mengusik siapapun. Namun ketenangan itu mustahil terwujud di bawah cengkeraman preman. Setiap kali mereka datang, Darman harus merogoh kantong dagangannya untuk memberikan setoran. Uang yang seharusnya digunakan membeli stok dagangan atau sekadar makan sehari-hari, raib begitu saja. Kadang Darman hanya bisa tersenyum pahit ketika menghitung uang hasil dagangan yang semakin tipis. "Mana setorannya, men?" kata salah satu preman suatu hari, sambil menepuk-nepuk meja lapak Darman. Dengan wajah pasrah, Darman menyerahkan beberapa lembar uang. Hatinya menjerit, tapi bibirnya terkunci. Ia tahu, perlawanan hanya akan mendatangkan bencana. Semua orang di terminal tahu cerita orang-orang yang berani melawan, berakhir babak belur, atau lapaknya dirusak. Meski begitu, setiap kali ia menyerahkan uang, Darman merasa seperti sedang kehilangan sebagian dirinya. Bukan hanya kehilangan uang, tapi juga kehilangan martabat. "Sampai kapan aku harus begini?" gumamnya lirih, saat malam tiba dan terminal mulai sepi. Di dalam hati kecilnya, ada suara yang terus bertanya, menggugat keberaniannya yang lama terkubur.
Para sopir angkot sering menghiburnya. "Sabar ya, Pak Darman, kita semua juga nggak suka, tapi apa daya," namun kata-kata itu hanya menambah perih di dada. Darman mulai sadar bahwa semua orang memang takut, tapi rasa takut itu lama-lama berubah jadi racun. Racun yang membuat mereka rela diinjak-injak, kehilangan harga diri tanpa perlawanan. Dalam diam, Darman sering menatap bayangannya sendiri di kaca lapak. Wajahnya yang tua menyembunyikan masa lalu yang keras, masa lalu yang sengaja ia kubur dalam-dalam. Ada darah pejuang yang dulu mengalir deras di tubuhnya, ada ilmu yang dulu pernah membuatnya disegani. Tapi kini semua terkunci rapi, terkalahkan oleh waktu dan rasa pasrah. Namun malam itu berbeda. Saat ia menutup lapak dan berjalan pulang melewati jalan gelap di sekitar terminal, Darman merasa dadanya sesak. Seakan-akan ada bisikan yang memanggil dari masa lalu, menuntutnya untuk tidak lagi tinggal diam. Api kecil yang sempat menyala di hatinya mulai tumbuh, perlahan namun pasti, bersiap membakar seluruh dendam yang selama ini ia pendam. Hari itu, suasana terminal Pondok Gede tampak lebih ramai dari biasanya. Sopir bus berteriak menawarkan jurusan, pedagang kecil sibuk melayani pembeli, dan penumpang berlalu lalang dengan wajah lelah. Namun di balik keramaian itu, ada ketegangan yang selalu menghantui, waktu setor kepada para preman. Semua orang sudah hafal, tiap pekan pasti ada penagihan yang disebut uang keamanan. Beberapa preman berkeliaran dengan tatapan tajam, seakan sedang menilai siapa yang berani melawan. Mereka berpakaian sederhana, tapi sikapnya penuh arogansi. "Cepat setor, jangan banyak alasan," teriak salah satunya kepada sopir angkot yang baru saja menurunkan penumpang. Sopir itu hanya bisa mengangguk, menyelipkan uang lusuh ke tangan si preman. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar, tapi tak ada pilihan lain. Darman yang sedang menjaga lapaknya, menatap kejadian itu dengan perasaan getir. Ia tahu, sebentar lagi gilirannya tiba. Dan benar saja, tak lama kemudian dua orang preman mendekat. Salah satunya menepuk-nepuk meja kayu lapak Darman, membuat botol-botol minuman bergetar. "Mana, men, jangan pura-pura lupa, uang keamanan, cepat keluarin." Dengan wajah datar, Darman mengeluarkan beberapa lembar uang yang ia sisihkan sejak pagi. Tangannya gemetar saat menyerahkannya, bukan karena takut dipukul, tapi karena perasaan terhina yang makin hari makin menumpuk. Preman itu menghitung uangnya dengan wajah meremehkan, lalu tersenyum sinis. "Besok naik, ya, jangan pelit, kalau enggak, tahu sendiri akibatnya." Ucapan itu menusuk hati Darman seperti pisau. Ia tahu dagangannya tak seberapa. Bahkan untuk makan sehari-hari saja seringkali ia harus menghemat. Tapi para preman itu seenaknya menuntut lebih. Rasanya seperti dicekik pelan-pelan, setiap hari. Darman hanya bisa menunduk, mencoba menyembunyikan amarahnya yang kian membara. Beberapa pedagang di sekitar lapak ikut memperhatikan. Ada yang menghela napas panjang, ada pula yang menggeleng pelan. Mereka semua paham, Darman bukan satu-satunya korban. Tapi tak seorang pun berani bersuara. Rasa takut menutup mulut mereka, sama seperti yang terjadi bertahun-tahun di terminal itu. Ketika preman itu pergi sambil terkekeh, Darman menatap punggung mereka dengan sorot mata berbeda. Ada api yang lebih besar kini menyala. Ia merasa bukan hanya uangnya yang dirampas, tapi juga harga dirinya, martabatnya sebagai manusia. Sampai kapan ini harus terjadi? Batinnya bergemuruh, menahan emosi yang hampir meledak. Malamnya, saat terminal mulai sepi, Darman duduk sendirian di kursi kayu lapak kecilnya. Tangan tuanya mengepal, matanya menatap kosong ke arah jalanan. Di kepalanya, bayangan wajah-wajah preman itu terus muncul, bercampur dengan suara tawa mereka yang menghina. Saat itu ia sadar, ia tak bisa lagi hanya berdiam diri. Dendam itu kini mulai tumbuh menjadi tekad yang tak terbendung. Hari berikutnya, langit Pondok Gede tampak kelabu, seakan ikut merasakan gelapnya hati orang-orang di terminal. Darman membuka lapaknya dengan wajah murung, mencoba menata botol-botol minuman di atas meja reyot. Namun baru beberapa jam, langkah-langkah kasar terdengar mendekat. 3 preman dengan raut wajah angkuh muncul, matanya langsung tertuju pada lapak kecil Darman. "Men, kemarin setorannya kurang. Jangan main-main sama kita," kata salah satu preman dengan nada tinggi. Darman menelan ludah, mencoba bersikap tenang. Ia tahu sudah memberikan sesuai yang diminta, tapi preman itu tetap mencari alasan. "Saya sudah kasih sesuai permintaan," jawab Darman pelan. Namun kata-kata itu justru membuat situasi memburuk.
Tanpa ampun, meja lapak Darman ditendang hingga botol-botol minuman terjatuh dan pecah berserakan di lantai. Suara kaca pecah membuat semua orang di sekitar terhenyak. Beberapa pedagang menutup mulut, sopir-sopir angkot menunduk, pura-pura tidak melihat. Sementara Darman hanya bisa terpaku, matanya menatap hancurnya dagangan yang ia susun sejak pagi. Salah satu preman mendorong dada Darman keras-keras. "Jangan sok pintar, men. Kalau nggak mau ikut aturan, lebih baik jangan dagang di sini." Bentakan itu menggema, menghantam telinga Darman di depan banyak orang. Wajahnya memerah, bukan karena takut, melainkan karena malu. Harga dirinya terkoyak abis. Kerumunan kecil mulai terbentuk. Beberapa penumpang berhenti, memperhatikan dari kejauhan. Mereka semua tahu Darman pria baik, tak pernah cari masalah. Kini mereka melihatnya dipermalukan di depan umum. Darman menunduk, mencoba menahan diri, tapi dadanya bergetar hebat. Rasa sakit itu lebih tajam dari pukulan, kehormatannya diinjak-injak tanpa belas kasihan. "Bayar lebih, atau siap-siap kami balik lagi," teriak preman itu, sebelum pergi dengan tawa mengejek. Suara tawa mereka terasa seperti belati yang menusuk telinga Darman. Ia berdiri kaku, menatap sisa dagangannya yang berserakan. Ada rasa perih di tenggorokannya, seperti menahan jerit yang tak bisa keluar. Beberapa pedagang mendekat, mencoba menenangkan. "Sabar, Pak Darman, mereka memang begitu," ucap seorang ibu penjual gorengan dengan suara lirih. Namun kata-kata itu justru membuat Darman makin tertekan. Ia sadar, semua orang di terminal sudah terbiasa hidup dalam ketakutan. Mereka rela diinjak, asalkan tetap bisa bertahan hidup. Hari itu, ketika matahari mulai tenggelam, Darman duduk sendirian di bangku kayu dengan wajah penuh luka batin. Ia bukan hanya kehilangan barang dagangan, tapi juga martabat di depan banyak orang. Dan di lubuk hatinya, suara kecil yang sejak lama terkubur kini berteriak kencang, "Cukup sudah." Api dendam yang ia pendam semakin menyala, menunggu waktu untuk meledak. Malam itu, terminal sudah sepi. Hanya ada sisa sampah plastik dan botol pecah yang berserakan di lantai, jejak dari kekacauan siang tadi. Darman masih duduk di bangku kayu lapaknya, tubuhnya lelah, wajahnya muram. Tangannya gemetar ketika mencoba membersihkan pecahan kaca yang berserakan, tapi hatinya lebih rapuh daripada tangannya. Ia teringat jelas wajah-wajah preman yang menendang lapaknya, menertawakannya, dan mempermalukannya di depan semua orang. Darman berjalan pulang dengan langkah gontai, melewati jalanan gelap menuju rumah kontrakannya yang sempit. Sesampainya di kamar, ia menatap wajahnya sendiri di cermin retak yang tergantung di dinding. Wajah tua itu dipenuhi guratan sedih, matanya merah, dan bibirnya bergetar menahan emosi. "Kenapa aku harus terus diam?" gumamnya, suara parau penuh perih. Keesokan harinya, luka itu belum sembuh. Bahkan semakin dalam. Pagi-pagi, Darman datang ke terminal dengan wajah pucat, mencoba tetap berjualan meski dagangannya berkurang banyak. Namun sial, preman kembali muncul, kali ini menuntut lebih. Darman dipukul di depan orang banyak, sebuah tinju mendarat di pipinya, membuatnya terjatuh. Lapaknya kembali berantakan, tubuhnya bergetar menahan sakit. Warga terminal hanya bisa melihat dengan wajah iba. Ada yang ingin menolong, tapi takut. Sopir-sopir menunduk, pura-pura sibuk dengan bas masing-masing. Pedagang hanya bisa menghela napas panjang. Tidak ada yang berani menentang para preman itu. Semua sadar, melawan berarti bunuh diri. Dan di tengah keputusasaan itu, Darman menjadi simbol penderitaan yang nyata. Setelah para preman pergi, seorang sopir mendekati Darman dan mencoba membantunya berdiri. "Pak Darman, sudahlah, biar mereka saja yang berbuat. Jangan dilawan, nanti malah makin parah." Kata-kata itu bukannya menenangkan, justru semakin menghantam hatinya. Darman merasa dirinya dianggap lemah, bahkan oleh mereka yang seharusnya mendukungnya. Di balik rasa sakit fisiknya, luka batinlah yang paling menyiksa. Bukan hanya karena dipukul atau dagangannya dihancurkan, tapi karena harga dirinya diinjak-injak di depan banyak orang. Ia, seorang pria parubaya yang dulu pernah disegani di masa mudanya, kini diperlakukan seperti sampah. Luka itu terlalu dalam, lebih dalam dari yang bisa ia sembuhkan dengan waktu. Saat malam kembali datang, Darman duduk sendirian di dalam kontrakannya. Lampu redup menggantung di atas kepalanya, bayangannya menari di dinding kusam. Dalam keheningan, ia mendengar bisikan dari dalam dirinya, "Sampai kapan kau membiarkan ini terjadi?
Kau bukan pria lemah, Darman. Kau pernah berdiri gagah. Bangkitlah. Kata-kata itu membuat dadanya sesak, matanya perlahan memanas. Air mata jatuh di pipinya, bukan air mata putus asa, melainkan awal dari sebuah keputusan. Darman sadar, luka yang terlalu dalam ini tak akan pernah sembuh jika ia hanya diam. Luka itu hanya bisa ditebus dengan satu cara, melawan. Dan malam itu, di tengah kesepian, lahirlah tekad yang kelak akan mengubah wajah terminal Pondok Gede selamanya. Malam itu, hujan deras mengguyur Pondok Gede. Suara derasnya menimpa atap seng kontrakan kecil milik Darman, sementara ia duduk termenung dengan segelas kopi hitam di tangan. Pikirannya melayang jauh, menembus batas waktu. Bayangan masa lalu yang selama ini ia kubur dalam-dalam mulai muncul kembali, bagaikan pintu lama yang terpaksa terbuka karena luka terlalu dalam. Dulu, di usia mudanya, Darman bukanlah orang sembarangan. Ia pernah dikenal sebagai pendekar jalanan yang ditakuti di kampung halamannya. Nama Darman begitu melegenda karena keahliannya dalam silat tangan kosong. Banyak preman yang dulu tumbang di tangannya, namun semua itu perlahan ia tinggalkan ketika menikah dan memilih jalan damai. Ia ingin hidup tenang bersama keluarganya, jauh dari dunia kekerasan. Namun, kebahagiaan itu singkat. Setelah istrinya meninggal, ia merasa hidupnya kehilangan arah. Ia memutuskan pindah ke Pondok Gede, membuka lapak kecil, dan menjalani hari-hari dengan sederhana. Selama bertahun-tahun, ia berusaha melupakan siapa dirinya dulu, berharap bisa menjadi manusia biasa yang hanya mencari nafkah tanpa mengusik siapapun. Tetapi kini, semua itu seakan dipaksa kembali. Pukulan, hinaan, dan perlakuan preman terhadapnya membangkitkan sesuatu yang sudah lama ia kubur. Mereka pikir aku ini siapa? Boneka tua yang bisa diinjak-injak. Gumamnya lirih, matanya menatap tajam ke cermin retak di dinding. Sorot matanya yang dulu tajam kini kembali muncul, menandakan jiwa lamanya bangkit. Keesokan harinya, seorang sopir tua bernama Surya, sahabat lama yang diam-diam tahu siapa Darman sebenarnya, datang menemuinya. Men, aku nggak tega lihat kau terus diperlakukan begini. Aku tahu siapa dirimu dulu. Kalau kau mau, terminal ini bisa bebas dari preman. Tapi itu berarti kau harus kembali menjadi Darman yang dulu, kata Surya dengan nada berat. Darman terdiam, menatap sahabat lamanya itu. Kata-kata Surya seperti membuka pintu yang selama ini ia kunci rapat-rapat. Ia tak langsung menjawab, hanya menarik napas panjang. Hatinya bergolak, antara ingin tetap hidup tenang atau membangkitkan sosok lamanya yang ditakuti banyak orang. Tapi setiap kali ia teringat hinaan kemarin, keputusan itu semakin jelas. Di dalam dadanya, ada perasaan yang tak bisa ia bendung. Ia bukan lagi sekadar pedagang tua yang pasrah. Ia adalah Darman yang dulu, seorang pria yang pernah berdiri tegak melawan ketidakadilan. Dan bila saatnya tiba, terminal Pondok Gede akan kembali menyaksikan siapa dirinya sebenarnya. Malam itu, sebelum tidur, Darman memejamkan mata dengan tekad baru. Tangannya mengepal erat, otot-ototnya yang dulu keras kini kembali bergetar, seolah menanti untuk digunakan lagi. Ia tahu jalannya tidak mudah, tapi luka yang terlalu dalam telah membuka kembali masa lalu. Dan kali ini, ia siap untuk menghadapinya. Sejak malam itu, hidup Darman tak lagi sama. Pagi-pagi buta, sebelum terminal ramai oleh sopir dan pedagang, ia mulai melatih tubuhnya di sebuah lapangan kosong dekat kontrakannya. Nafasnya terengah, keringat membasahi wajah tuanya, namun sorot matanya tajam penuh tekad. Gerakan silat yang dulu lama terkubur kini perlahan kembali mengalir dari tubuhnya, seakan otot-ototnya masih mengingat masa mudanya. Tiap kali ia mengayunkan tangan, tiap kali kakinya menghentak tanah, terbayang wajah preman-preman yang telah mempermalukannya. Rasa sakit, hinaan, dan luka itu menjelma jadi tenaga baru. Kalian sudah salah orang, gumamnya lirih, matanya menatap kosong ke langit yang mulai memerah oleh matahari terbit. Warga sekitar yang kebetulan melihatnya berlatih sempat terkejut. Mereka mengenal Darman sebagai pedagang tua yang lembut dan sabar, tak pernah mencari masalah. Kini mereka melihatnya bergerak lincah, jurus-jurusnya cepat, bahkan terdengar hentakan keras setiap kali ia mengayunkan tangannya. Sebagian dari mereka hanya bisa berbisik, ternyata Pak Darman bukan orang sembarangan. Namun, di balik latihan itu, Darman sadar waktunya semakin dekat. Preman di terminal makin menjadi-jadi, bahkan kabar beredar mereka akan menaikkan lagi uang keamanan untuk semua pedagang. Hal itu membuat banyak orang resah,
tapi tak seorang pun berani bersuara. Bagi Darman, ini bukan lagi soal dirinya saja, ini tentang semua orang kecil yang hidup di terminal. Suatu sore, ketika ia menutup lapaknya, Surya mendekatinya lagi. "Men, kau yakin dengan jalan ini? Kalau kau bergerak, tidak ada jalan kembali." Darman menatap sahabat lamanya itu dengan mata tajam, lalu menjawab pelan tapi penuh keyakinan, "Aku sudah terlalu lama diam, Surya. Saatnya aku berdiri lagi, bukan untukku, tapi untuk semua orang yang dipaksa tunduk." Surya terdiam, lalu mengangguk. Ia tahu, tekad Darman kali ini bukan main-main. Ia bisa melihat kobaran api di mata pria tua itu, api yang dulu pernah ia lihat ketika Darman masih muda, api seorang pejuang yang tak kenal takut. Malamnya, Darman kembali berlatih. Udara dingin menusuk tulang, tapi ia tetap bergerak tanpa henti. Tendangan demi tendangan, pukulan demi pukulan, ia lepaskan seakan sedang melawan bayangan preman yang menghantuinya. Tubuh tuanya memang tak sekuat dulu, tapi semangatnya jauh lebih kokoh dari siapapun. Dan di ujung malam, ketika bulan menggantung di langit, Darman berdiri tegak dengan nafas terengah. Tangannya mengepal, wajahnya basah oleh keringat. "Aku siap," ucapnya lirih. Saat itu ia tahu, tekadnya sudah membara. Tak ada jalan kembali, yang tersisa hanyalah satu, menghadapi mereka, dan menuntaskan semua dendam yang menyesakkan dadanya. Hari-hari berikutnya, suasana terminal semakin mencekam. Preman-preman yang dipimpin oleh Rano mulai bertindak lebih brutal dari biasanya. Mereka tak lagi sekadar meminta uang keamanan, melainkan memaksa para pedagang menyerahkan sebagian besar dagangannya. Bahkan beberapa sopir bus dipukul hanya karena telat memberi setoran. Terminal yang dulu ramai tawa kini berubah menjadi tempat penuh ketakutan. Darman melihat semua itu dengan hati yang panas. Ia berdiri di balik gerobak dagangannya, menahan diri sambil mengamati. Wajah-wajah pedagang kecil tampak pucat, beberapa bahkan memilih tidak buka lapak daripada harus berurusan dengan preman. Dalam hatinya, Darman tahu, ini sudah kelewatan. Kalau bukan aku, siapa lagi? Pikirnya dengan rahang mengeras. Sore itu, seorang pedagang sayur bernama Wati menjadi korban. Preman memecahkan keranjang dagangannya hanya karena ia tak mampu membayar. Wati menangis, berlutut memunguti sisa sayurnya yang berserakan, sementara orang-orang hanya bisa menunduk, takut ikut campur. Pemandangan itu bagai pisau yang menusuk dada Darman. Ia menggenggam tinjunya, tubuhnya bergetar menahan amarah. Rano, sang pemimpin preman, semakin menjadi-jadi. Dengan tubuh besar dan tatapan angkuh, ia meludah ke tanah dan berkata keras, "Mulai besok, semua pedagang setorannya naik 2 kali lipat. Kalau berani melawan, kalian tahu akibatnya." Suaranya menggema, membuat semua orang terdiam kaku. Di tengah ketakutan itu, mata Rano tiba-tiba bertemu dengan mata Darman. Sejenak ia terdiam, lalu tertawa mengejek. "Heh, kakek penjual kopi. Jangan kira aku lupa sama kau. Besok giliranmu yang harus setor lebih besar. Kalau tidak, gerobakmu akan kubakar," katanya lantang, membuat para preman lainnya ikut tertawa terbahak-bahak. Darman tidak membalas dengan kata-kata. Ia hanya menatap balik dengan sorot tajam yang membuat beberapa preman muda tanpa sadar merasa merinding. Tatapan itu bukan tatapan orang tua biasa, ada aura dingin dan berbahaya di dalamnya, meski wajah Darman tetap diam membeku. Warga sekitar yang melihat kejadian itu saling berpandangan, sebagian mulai berbisik. Mereka tahu ada sesuatu yang berbeda dari Darman. Seolah-olah pria tua itu sedang menahan badai besar dalam dirinya, badai yang sewaktu-waktu bisa meledak. Dan benar saja, malam itu, saat terminal sepi, Darman duduk di lapaknya sambil menatap langit. Ia tahu waktunya semakin dekat. Besok atau lusa, semua akan berubah, bisiknya lirih. Di balik sorot matanya, ada janji yang tak bisa dibatalkan, ia akan berdiri, melawan Rano dan semua preman itu, demi mengembalikan harga diri dan kebebasan warga terminal. Keesokan harinya, suasana terminal Pondok Gede lebih tegang dari biasanya. Matahari baru naik, tapi hawa panas sudah menyesakkan dada para pedagang. Mereka tahu Rano dan anak buahnya akan datang menagih setoran gila-gilaan. Wajah-wajah lesu tampak pasrah, beberapa bahkan mulai membereskan barang dagangan seolah bersiap jika harus kehilangan segalanya. Seperti yang diduga, rombongan preman masuk dengan langkah congkak. Rano tidak ikut kali ini, tapi mengutus 3 orang anak buahnya untuk memungut uang dari para pedagang. Mereka menendang lapak, menggebrak meja, dan mengancam dengan suara keras.
Cepat setor, jangan pura-pura miskin, teriak salah satu preman sambil memukul kardus milik pedagang mie ayam. Darman berdiri tegak di samping gerobak kopinya, wajahnya tetap tenang. Saat salah satu preman menghampirinya, tangannya meraih bahu Darman kasar. "Heh, kakek, mana uang keamanan tambahan yang bos minta? Kalau nggak ada, gerobak lewatmu kita balik sekarang juga," bentaknya. Orang-orang langsung menoleh, menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi. Darman hanya memandang lurus ke mata preman itu. Tanpa kata, ia perlahan menggeser gelas kopi panas dari meja kayu kecilnya. Sekejap kemudian, ia menyiramkan kopi itu tepat ke wajah sang preman. Jeritan melengking terdengar, diikuti tubuh preman yang terhuyung sambil menutupi wajahnya yang melepuh panas. Terminal langsung heboh. Dua preman lainnya terperanjat, lalu langsung menyerang. Yang satu melayangkan pukulan ke arah kepala Darman, tapi dengan gerakan cepat yang tak disangka dari pria parubaya itu, Darman menunduk dan membalas dengan pukulan telak ke ulu hati. Preman itu terkapar, muntah-muntah di lantai. Yang terakhir mencoba menusukkan pisau kecil, tapi tangan Darman lebih gesit, mencekal pergelangan tangannya lalu menghantamkan kepalanya ke meja kayu hingga darah mengucur. Suasana terminal berubah total. Para pedagang yang tadinya diam terpaku kini bersorak tertahan, mata mereka berbinar antara takut dan kagum. Mereka menyaksikan sendiri, Darman, si penjual kopi yang dianggap hanya orang tua biasa, ternyata menyimpan kemampuan bertarung yang luar biasa. Di kejauhan, seorang anak kecil berlari membawa kabar kepada Rano bahwa anak buahnya dihajar habis-habisan. Warga terminal tahu, kabar itu pasti akan memicu badai lebih besar. Namun bagi Darman, inilah awal dari akhir. Ia tahu ia telah menyalakan api perang, dan tidak ada jalan untuk mundur lagi. Darman menatap jasad preman yang tergeletak setengah sadar, lalu berkata lirih namun terdengar jelas di telinga orang-orang, "Katakan pada Rano, aku sudah menunggumu." Di sebuah warung remang dekat terminal, Rano sedang duduk dikelilingi anak buahnya sambil menikmati rokok kretek. Wajahnya yang besar dan penuh bekas luka tampak santai, sampai seorang bocah kecil datang dengan napas terengah, membawa kabar buruk. "Bang, anak buah abang dihajar, sama tukang kopi tua itu." Bocah itu terbata-bata, tapi kalimatnya cukup membuat suasana langsung membeku. Rano menatap bocah itu tajam, lalu perlahan berdiri. Rokok di tangannya diremas hingga padam. "Apa kau bilang, tukang kopi tua?" Suaranya menggelegar, membuat anak buah yang duduk di sekelilingnya menunduk ketakutan. Seketika wajah Rano memerah, urat di lehernya menonjol. Beberapa preman mencoba menenangkan, "Bang, mungkin cuma salah paham. Besok kita kumpulkan lebih banyak orang." Belum sempat kalimat itu selesai, Rano sudah menghantamkan botol kaca ke kepala anak buahnya sendiri. Darah bercucuran, membuat semua orang terdiam membisu. "Jangan ajari aku cara mengajar," teriak Rano, matanya menyala penuh kebencian. Di terminal, kabar bahwa Rano murka menyebar secepat api. Para pedagang kembali dicekam rasa takut. Mereka tahu, Rano tidak pernah membiarkan dirinya dipermalukan. Bila ia marah, nyawa bisa melayang tanpa ampun. Namun di tengah ketakutan itu, terselip secercah harapan, karena ada Darman yang kini berani berdiri melawan. Sementara itu, Darman tetap di gerobaknya, seolah tak terguncang oleh badai yang sedang datang. Ia menyalakan kompor kecil, merebus air, dan menyeduh kopi seperti biasa. Namun di balik ketenangan wajahnya, ia sedang bersiap. Ia tahu Rano pasti akan datang dengan amarah membara, dan duel itu hanya soal waktu. Malam itu, beberapa pedagang mendekati Darman dengan wajah cemas. "Men, kau harus hati-hati. Rano bukan orang biasa, dia haus darah. Dia pasti akan balas dendam lebih kejam dari yang kau kira." Namun Darman hanya menatap mereka dengan senyum tipis. "Aku sudah siap sejak lama. Ini bukan hanya soal aku. Ini tentang kita semua." Rano, di markasnya, merencanakan balas dendam. Ia memerintahkan semua anak buahnya berkumpul besok pagi di terminal. "Aku akan bikin semua orang tahu siapa penguasa pondok gede yang sebenarnya. Dan si tua itu, akan aku buat menyesal pernah dilahirkan," teriaknya, membuat sorak preman lainnya menggema seperti dentuman gendang perang. Di bawah langit malam yang pekat, dua sisi sedang bersiap, satu dikuasai dendam buta, yang lain digerakkan oleh harga diri dan keadilan. Semua orang tahu, terminal Pondok Gede sebentar lagi akan menjadi arena pertarungan berdarah yang tak bisa dihindari.
Pagi itu, terminal Pondok Gede berbeda dari biasanya. Udara terasa berat, seolah seluruh tempat tahu akan ada darah yang tumpah. Para pedagang hanya berani membuka lapak setengah, sebagian lagi memilih tutup sama sekali. Mata mereka gelisah, menunggu sesuatu yang tak terelakkan. Sekitar pukul 9, suara gaduh terdengar dari arah pintu masuk terminal. Puluhan preman berjalan beriringan, dipimpin langsung oleh Rano. Wajahnya penuh amarah, matanya menyala seperti bara. Ia berjalan dengan langkah berat, setiap hentakan kakinya membuat orang-orang yang melihat langsung mundur ketakutan. "Mana si tua itu? Bawa dia ke sini!" teriak Rano dengan suara menggelegar. Darman sudah duduk di bangku kayu kecil di samping gerobaknya. Kopi panas mengepul di tangannya, seolah ia hanya menunggu pelanggan. Namun sorot matanya tajam, penuh kewaspadaan. Ketika rombongan preman semakin dekat, ia bangkit perlahan, meletakkan cangkirnya di meja, dan berdiri tegak. "Darman," suara Rano melengking penuh kebencian. "Kau berani permalukan anak buahku. Kau pikir kau siapa? Hari ini, aku akan cabut nyawamu di depan semua orang." Sorak-sorai preman lain menggema, seakan-akan terminal itu sudah berubah menjadi gelanggang adu nyawa. Orang-orang menahan napas. Beberapa pedagang menutup wajah, tak tega melihat apa yang akan terjadi. Namun di tengah ketegangan itu, Darman menjawab dengan suara datar namun jelas, "Aku bukan siapa-siapa. Tapi kalian sudah terlalu lama membuat orang di sini menderita. Kalau hari ini harus ada yang tumbang, aku siap." Tanpa aba-aba, seorang preman muda maju, berusaha memukul Darman dari samping. Namun tubuh tua itu bergerak lincah, menangkis dan menghantamkan sikunya tepat ke wajah lawan. Preman itu jatuh tersungkur, darah mengucur dari hidungnya. Sorakan kaget terdengar dari warga, sementara para preman lain langsung menghunus senjata tajam seadanya. "Bunuh dia!" teriak Rano marah. Seketika, keributan pecah. Meja dagangan terbalik, teriakan bercampur dengan suara benda pecah. Terminal Pondok Gede resmi berubah menjadi medan perang. Darman bergerak cepat, menangkis, menghantam, dan menjatuhkan siapapun yang berani mendekat. Setiap gerakannya menunjukkan bahwa ia bukan orang biasa, ada masa lalu kelam yang kembali bangkit. Namun, Rano belum turun tangan. Ia hanya berdiri di tengah keributan, memandang Darman dengan tatapan buas. Ia tahu, bentrokan dengan si tua itu hanya masalah waktu, dan saat itu tiba, ia akan memastikan duel itu menjadi penentu siapa yang benar-benar berkuasa di terminal. Keributan di terminal semakin menggila. Kursi terbalik, dagangan berserakan, dan teriakan bercampur dengan suara benturan. Darman masih berdiri tegak di tengah pusaran kekacauan, tubuhnya sudah dipenuhi keringat, tapi gerakannya tetap bertenaga. Satu demi satu preman tumbang di tangannya, membuat warga sekitar mulai bersorak diam-diam di balik ketakutan mereka. Rano, yang sejak tadi hanya mengamati, akhirnya melangkah maju. Langkahnya berat, penuh aura mengintimidasi. Begitu ia masuk ke lingkaran keributan, semua preman langsung mundur, memberi jalan bagi sang pemimpin. Tatapannya tajam menembus Darman, seolah ingin merobek tubuh lawannya dengan mata saja. "Cukup, aku sendiri yang akan habisi kau," ucap Rano dingin. Darman berdiri tenang, meski napasnya sedikit memburu. Ia menatap Rano tanpa gentar, bibirnya terkatup rapat. Dalam batinnya, ia tahu inilah saat yang sudah ditunggu-tunggu. Semua penderitaan, semua penghinaan, semua ketakutan warga terminal, akan dituntaskan dalam duel ini. "Jangan pikir karena kau bisa hajar anak buahku, kau bisa menang lawan aku," kata Rano sambil melepaskan jaket hitamnya, memperlihatkan tubuh berotot penuh tato. Sorakan preman kembali membahana, sebagian berteriak mendukung, sebagian lagi hanya ingin melihat darah muncrat di tanah. Tanpa aba-aba, Rano langsung melayangkan pukulan keras ke arah wajah Darman. Namun Darman sigap, menunduk dan menghindar, lalu membalas dengan tendangan ke arah lutut. Dentuman keras terdengar, membuat orang-orang menahan napas. Duel yang ditunggu-tunggu akhirnya benar-benar dimulai. Pertarungan itu bukan sekadar adu fisik. Itu adalah benturan harga diri. Darman mewakili para pedagang kecil, mereka yang selama ini hanya bisa pasrah. Sementara Rano berdiri sebagai simbol keserakahan dan kekuasaan gelap yang menindas. Setiap pukulan, setiap tendangan, bukan hanya soal melukai tubuh, tapi juga mempertaruhkan kehormatan. Warga sekitar mulai berdatangan, berkerumun dari kejauhan. Ada yang bersorak kecil mendukung Darman, ada pula yang menutup wajah tak sanggup melihat.
Namun semua tahu, apapun hasilnya, duel ini akan mengubah wajah terminal Pondok Gede selamanya. Rano mundur satu langkah, mengusap darah tipis di sudut bibirnya, lalu tersenyum sinis. Kau lebih tangguh dari yang kukira, tua. Tapi aku pastikan, kau tak akan keluar hidup-hidup dari sini. Darman hanya mengencangkan tinjunya, bersiap menghadapi serangan berikutnya. Udara di terminal semakin panas, duel maut itu baru saja dimulai. Suara benturan pukulan bergema di terminal, disertai teriakan para preman yang bersorak melihat duel itu. Darman dan Rano saling berhadapan bagai dua singa lapar yang tak mau mengalah. Keringat bercampur darah sudah membasahi wajah mereka, tapi tidak ada yang berniat mundur. Setiap gerakan seolah menjadi taruhan nyawa. Rano menyerang dengan pukulan beruntun, cepat dan brutal. Beberapa hantaman mendarat di dada Darman, membuatnya terhuyung. Warga yang menonton menahan napas, takut pria tua itu tumbang. Tapi Darman dengan gigih menahan sakit, lalu membalas dengan tinju keras ke rahang Rano hingga tubuh besar itu terhuyung ke belakang. Sorakan kecil pecah dari para pedagang yang menyaksikan. Marah, Rano meraih sebuah besi panjang yang tergeletak di lantai. Ia mengayunkannya ke arah Darman tanpa ampun. Besi itu hampir menghantam kepala, namun Darman sigap menangkis dengan kursi kayu di dekatnya. Suara dentuman kayu pecah terdengar, membuat semua orang bergidik. Dasar pengecut, pakai senjata segala, teriak salah satu pedagang dari kejauhan. Darman, dengan napas terengah, mencengkeram potongan kursi yang tersisa lalu menghantamkan ujungnya ke perut Rano. Rano terlipat sesaat, tapi hanya membuat amarahnya semakin membara. Ia meludah darah, lalu tertawa dingin. Kau memang tangguh, tua, tapi aku terbiasa hidup dalam darah. Kau akan jatuh di kakiku. Pertarungan semakin brutal. Pukulan, tendangan, hantaman kayu, dan besi saling beradu. Terminal yang biasanya penuh tawa kini berubah jadi arena neraka. Beberapa preman mencoba ikut campur, tapi Darman berhasil menjatuhkan dua di antaranya hanya dengan pukulan singkat. Hal itu membuat warga semakin berani berbisik, Darman bisa menang, Darman bisa kalahkan Rano. Namun, tubuh Darman mulai menunjukkan kelelahan. Napasnya berat, wajahnya lebam, dan darah menetes dari pelipisnya. Rano melihat itu sebagai kesempatan. Ia melayangkan tendangan brutal yang membuat Darman jatuh berlutut. Warga menjerit kecil, takut segalanya berakhir di sana. Tapi dari posisi terjatuh, mata Darman menyala penuh tekad. Ia mengingat semua wajah pedagang yang menderita, anak-anak kecil yang takut, dan janji yang ia buat pada dirinya sendiri. Dengan sisa tenaga, ia berdiri lagi, mengepalkan tinju, dan berteriak keras, "Aku tidak akan kalah dari iblis sepertimu." Udara terminal seakan bergetar. Semua orang sadar, pertarungan ini belum berakhir. Justru, saat darah sudah tertumpah, duel Darman dan Rano akan mencapai puncaknya. Suasana terminal Pondok Gede membeku, hanya suara napas terengah dari Darman dan Rano yang terdengar. Tubuh keduanya sudah penuh luka, wajah lebam, darah menetes ke lantai yang kini kotor bercampur debu. Namun api di mata mereka belum padam. Warga sekitar hanya bisa menonton, antara harapan dan ketakutan, karena mereka tahu duel ini adalah penentuan. Rano menggeram seperti binatang buas. Dengan tenaga penuh, ia menerjang ke arah Darman, meninju, menendang, dan mencoba meremukkan tubuh tua itu. Darman sempat terhuyung, hampir jatuh, tapi ia kembali berdiri. Di dalam kepalanya, suara-suara penderitaan pedagang kecil terus terngiang, seolah memberi kekuatan baru. "Rano," teriak Darman di sela napasnya, "hari ini adalah akhir dari teror yang kau buat." Dengan tiba-tiba, ia menghindar dari serangan Rano dan menghantamkan siku ke rahang lawannya. Dentuman keras terdengar, Rano terhuyung mundur, darah memancar dari mulutnya. Sorakan warga mulai menggema, memberi semangat pada Darman. Namun Rano tidak jatuh begitu saja. Ia tertawa di tengah darah yang mengucur. "Kau kira bisa menjatuhkanku dengan itu? Akulah penguasa Pondok Gede. Tidak ada yang bisa menggantikan aku," teriaknya, lalu mengambil pisau lipat dari pinggangnya. Sorak preman semakin beringas, sementara warga menjerit panik. Darman tidak mundur. Dengan tatapan penuh keberanian, ia meraih pecahan kayu yang tadi digunakan untuk bertarung. Rano menerjang dengan pisau menghunus, tapi Darman memutar tubuhnya, menghindar, lalu menghantamkan kayu itu tepat ke tangan Rano. Pisau terlepas, terlempar jauh. Seketika suasana pecah oleh teriakan warga yang bersorak.
Amarah Rano semakin menggila. Ia menerjang dengan tangan kosong, mencakar, menghantam, dan berusaha mencekik Darman. Namun Darman, dengan sisa tenaga terakhir, membalas dengan pukulan telak ke ulu hati. Rano terdiam sesaat, matanya membelalak, lalu tubuhnya jatuh berlutut sambil memuntahkan darah. Terminal terdiam, waktu seolah berhenti. Semua mata tertuju pada tubuh Rano yang kini gemetar lemah di hadapan Darman. Sementara itu, Darman berdiri dengan napas terengah, tubuhnya bergetar menahan sakit, tapi sorot matanya tetap tajam, seakan memberi pesan bahwa ia tak akan pernah tunduk. Rano mencoba bangkit sekali lagi, tapi lututnya tak mampu menopang tubuhnya. Ia jatuh tersungkur ke tanah, tersengal-sengal, tak berdaya. Warga menahan napas. Mereka tahu duel maut ini sudah mencapai titik penentuan, dan yang akan jatuh selanjutnya adalah sang tiran terminal Pondok Gede. Rano tergeletak di tanah, tubuhnya berlumur darah. Matanya melotot penuh amarah namun tubuhnya sudah tak berdaya. Darman berdiri dengan sisa tenaga terakhir, menatap lawannya. Tanpa sedikit pun rasa takut. Warga sekitar terdiam, menunggu detik terakhir duel yang akan menentukan nasib terminal Pondok Gede. Dengan suara serak, Rano masih berusaha berbicara. Aku penguasa. Aku tak mungkin kalah oleh seorang tukang sapu sepertimu, ucapannya terputus oleh batuk darah yang menyembur dari mulutnya. Nafasnya semakin pendek, tubuhnya bergetar hebat, lalu perlahan rebah tak bergerak lagi. Keangkuhannya berakhir di tanah yang dulu ia kuasai dengan teror. Seketika terminal meledak oleh sorakan warga. Pedagang, sopir, tukang ojek, dan para penumpang berteriak lega. Mereka berhamburan mendekati Darman, sebagian menangis haru, sebagian lagi bersujud syukur. Tak ada lagi rasa takut, tak ada lagi tirani. Malam itu, terminal Pondok Gede resmi bebas dari genggaman preman. Darman hampir roboh, tubuhnya terlalu letih menahan sakit. Beberapa warga cepat-cepat menopangnya. Pak Darman, kau penyelamat kami, tanpa dirimu, mungkin kami tak akan pernah lepas dari penderitaan, ucap salah satu pedagang sambil terisak. Darman hanya tersenyum lemah, matanya berkaca-kaca melihat kebersamaan warga yang kembali hidup. Di sisi lain, preman-preman yang tadinya mendukung Rano memilih kabur satu persatu. Mereka tak berani melawan setelah melihat pemimpin mereka tumbang. Malam itu juga, terminal seakan lahir kembali, bukan lagi tempat dikuasai ketakutan, melainkan tempat kerja yang penuh harapan. Darman berjalan perlahan ke pojok terminal, tempat ia biasa menyapu setiap pagi. Ia menatap sapunya yang kini berlumur darah dan debu. Dengan suara pelan, ia berbisik, "Ini semua bukan demi aku, tapi demi kalian semua, demi keadilan." Air matanya jatuh, bercampur dengan keringat dan darah di wajahnya. Langit malam terasa berbeda, bintang-bintang seolah bersinar lebih terang, menyaksikan berakhirnya sebuah tirani. Warga mulai membersihkan terminal bersama-sama, menyingkirkan sisa pertarungan. Semangat gotong royong kembali hidup. Mereka sadar bahwa keberanian satu orang bisa menyalakan harapan bagi banyak jiwa. Kisah Darman pun berakhir di sana, bukan sebagai pahlawan besar yang dielu-elukan, tapi sebagai simbol bahwa keberanian dan kejujuran akan selalu menang melawan keserakahan dan kejahatan. Pesan moralnya, jangan pernah takut melawan ketidakadilan, sekecil apapun dirimu, karena keberanian sejati lahir dari hati yang tulus membela kebenaran.